Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikita Dinda Purnamasari, NPM 21010, dan teman saya Polifati Fitri Soliha dengan NPM 21020 dari kelompok 58 Laboratorium Simulasi Komputer tahun 2023. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jurnal kami, yaitu analisis simulasi sistem produksi dalam optimalisasi produk coklat di PT Nyoklat. Nah, ini akan dijelaskan partner saya. Abstrak. Permasalahan proses produksi dan pengendalian bahan baku merupakan bagian penting dalam sektor produksi yang perlu dioptimalkan. Prosesnya adalah mengkoordinasikan produksi dan stok, sehingga diperoleh solusi optimal atau near optimal. Mengingat berbagai kemungkinan buruk bisa saja terjadi selama proses produksi, maka sangat perlu bagi perusahaan untuk melakukan optimasi produksi dengan menggunakan software Arena dengan tujuan untuk mendapatkan biaya produksi seoptimal mungkin. Pada penelitian kali ini, produk yang akan diteliti yaitu produk coklat. Adapun aplikasi yang akan digunakan nantinya yaitu Arena. Arena adalah suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Software Arena ini digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menggunakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan software Arena, dengan diperoleh masing-masing populasi saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama, dan H0 diterima, karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Perhitungan dengan menggunakan software Arena sangat dibutuhkan bagi perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk bisa mencapai optimasi terbaik. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada penelitian kali ini, studi kasus yang digunakan yaitu tentang simulasi sistem produksi coklat menggunakan bantuan aplikasi Arena pada PT Nyoklat. PT Nyoklat menggunakan metode simulasi dengan mempertimbangkan tentang aliran produksi, serta entitas dan atribut dalam sistem produksinya. Karena persaingan dunia bisnis saat ini baik jasa dagang maupun industri sangat besar seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga persaingan antar dunia usaha dirasakan semakin tajam yang dapat menyebabkan perusahaan harus mampu mengelola bidang usahanya dengan sangat baik. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja khususnya dalam hal produksi agar dapat mencapai efektivitas dan efisiensi. Bagian produksi harus dapat meningkatkan efisiensi dari proses dan kualitas produk, agar dapat diperoleh produk-produk yang berkualitas sesuai dengan desain yang telah dibuat berdasarkan keinginan pasar. Dengan adanya biaya yang serendah mungkin, hal ini dapat dicapai dengan cara menghilangkan pemborosan yang terjadi dalam suatu proses produksi melalui simulasi sistem produksi di perusahaan. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat maju, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan membuat model sejumlah variabel terkait dalam suatu model simulasi. Pada penelitian kali ini membahas tentang bagaimana PT Nyoklat dapat membuat model simulasi pada sistem produksi coklat menggunakan bantuan dari aplikasi Arena. Selanjutnya ada metode penelitian. Software Arena merupakan perangkat lunak komputer yang digunakan secara virtual untuk mempresentasikan suatu sistem antrian beserta hasil dari analisanya. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan data sekunder, yang dimana data tersebut diketahui tingkat rata-rata produksi yang harus ditetapkan pada PT Nyoklat, dengan memberikan proses produksi yang baik dan sesuai standar waktu yang telah ditentukan, bahkan lebih cepat dari standar waktu yang ditetapkan, maka dapat meminimalisasi kerugian bagi perusahaan PT Nyoklat maupun customer.
Simulasi dilakukan menggunakan software arena dikarenakan dapat menghubungkan dua sistem yang berbeda dalam satu ruang lingkup dan pembangunan modul-modul yang terdapat pada software arena. Simulasi antrian menggunakan software arena sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini. 1. Tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan sebuah observasi pengamatan langsung di PT Nyoklat. Data yang dibutuhkan yaitu data sekunder berupa variabel-variabel untuk mengetahui informasi tentang keadaan pada PT Nyoklat yang dapat dijadikan sebagai data pengolahan dalam studi kasus, analisis sistem produksi Nyoklat pada PT Nyoklat. Data-data yang dibutuhkan antara lain yaitu yang pertama data buah coklat datang, yang kedua data buah coklat di tester, yang ketiga data buah pembersihan coklat, yang keempat data buah coklat diolah, yang kelima data packing coklat, yang keenam data pemberian kode expired pada coklat, yang ketujuh data inspeksi. Didapat dari aktivitas sebagai berikut, dan berikut adalah aktivitas sistem produksi Nyoklat di PT Nyoklat dengan beberapa pengukuran atau data pengukuran yang sudah ada. Selanjutnya ada activity cycle diagram. Dari datang, terus menunggu buah coklat di tester, menunggu buah coklat dibersihkan, menunggu buah coklat diolah, menunggu coklat di packing, selanjutnya menunggu dan pemberian kode expired, menunggu, selanjutnya ada inspeksi, dan yang terakhir yaitu dispose. Lalu yang ketiga ada tahap pengolahan data. Adapun flowchart yang dapat dilihat adalah sebagai berikut. Kita ada mulai, lalu kita melakukan studi pustaka dan di lapangan, lalu kita melakukan perumusan masalah, lalu dilanjutkan dengan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu pengumpulan data, di mana ada 7 data yaitu data buah coklat datang, data buah coklat di tester, data pembersihan buah coklat, data buah coklat diolah, data packing coklat, data pemberian kode expired, data inspeksi, dan selanjutnya dilanjutkan untuk pengolahan data menggunakan software arena. Nah, verifikasi, lalu dilanjutkan dengan verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan syarat lalu selesai. Nah, lalu selanjutnya kita akan langsung eksekusi ke software arena. Adapun tata cara untuk pengaplikasian software arena ada di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 58 Lab Simulasi Komputer tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian software arena pada modul 1. Di sini saya telah memiliki beberapa aktivitas. Yang pertama ini aktivitas mengenai pembuatan sebuah coklat, di mana ada total 7 aktivitas. Yang pertama ada buah coklat datang, lalu buah coklat di tester, lalu buah coklat dibersihkan, buah coklat diolah, coklat di packing, pemberian kode expired coklat, lalu ada inspeksi. Nah, pertama yang kita lakukan ini adalah untuk membuat suatu node. Kita pertama buka node dulu. Notepad kita buka. Nah, lalu kita ini ya biar gampang, kita copy, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita pastekan angkanya di sini. Ini seperti ini, kita paste. Nah, kita save. Di sini aku udah punya folder. Nah, kita kasih nama di sini. Yang pertama berarti coklat datang. Kita pakai namanya datang saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengkopas semua dari angka-angka ini.
Nah, setelah kita memasukkan semua kode-kodenya di Notepad ini, langkah selanjutnya adalah yang pertama kita ke software Arena ya. Di sini kita buka software Arena terlebih dahulu, lalu kita membuat ini alurnya. Yang pertama kita create pada basic process, kita tambahkan, lalu kita tambahkan assign. Setelah tambahkan assign, lalu kita tambahkan station pada advanced transfer, lalu kita tambahkan proses pada basic process sebanyak 3, karena di station 1 ini ada 3 proses, kita tambahkan sebanyak 3. Setelah kita menambahkan 3, kita tambahkan root pada transfer, ini kita tambahkan root. Nah, setelah kita tambahkan root, kita tambahkan station. Nah, setelah kita tambahkan station, kita tambahkan proses sebanyak 3 kali juga, karena di station 2 ada 3 proses juga. Nah, lalu kita tambahkan assign pada basic process di sini. Setelah itu kita tambahkan record. Setelah kita tambahkan record, kita tambahkan dispose. Nah, seperti ini. Lalu langkah yang pertama kita double klik pada create, lalu ubah nama menjadi buah coklat. Nah, ini type-nya random ISO tetap, unit kita ganti minute, lalu max file-nya kita ubah menjadi 1, lalu kita klik OK. Lalu untuk assign kita klik add, lalu kita ubah type menjadi entity type, lalu entity type ini kita ubah menjadi buah coklat 1, lalu OK. Nah, lalu kita add lagi, kita ubah entity type, lalu kita ubah menjadi entity-nya menjadi entity picture, lalu kita ganti menjadi picture woman, lalu kita OK. Nah, setelah itu kita OK lagi. Nah, pada station 1 kita ganti namanya menjadi stasiun pembuatan coklat. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di proses 1 ini kita ada caranya sendiri. Yang pertama kita klik tools, lalu kita input analyzer, lalu kita file, kita klik new, lalu kita ke data file, lalu ke use setting. Nah, di sini kita tadi kan sudah buat ini notepadnya. Nah, ini kita mulai dari data tester. Nah, setelah itu kita ke fit all. Nah, ini kan ada expressionnya, ini kita copy terlebih dahulu. Nah, lalu kita kembali ke software arenanya. Nah, kita double klik pada proses 1 dan kita ganti nama menjadi buah coklat di tester. Ini, lalu kita klik delay tetap, ini delay type-nya kita klik expression, unit-nya kita buka menjadi minutes. Nah, expression-nya ini tuh kita paste dari yang tadi kita hasilkan. Nah, ini sudah selesai, lalu kita input ke proses 2, caranya seperti proses 1. Nah, ini kita ketuk. Seperti ini.
Nah, kita lalu double tap pada route. Nah, lalu kita ganti namanya menjadi menuju stasiun 2. Nah, ini rutenya kita menjadi ubah jadi 1. Ini unitnya menjadi minutes. Lalu ubah station name ini menjadi station 2. Seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita double klik pada station 2, lalu kita ganti namanya menjadi stasiun packaging. Seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita proses 4 sampai proses 6. Caranya persis seperti saat kita melakukan di proses 1 sampai 3. Nah, setelah itu adalah double klik pada assign, lalu kita add, ubah type menjadi entity path picture, lalu tetap kita picture report, lalu kita OK. Nah, setelah itu kita OK lagi. Nah, kita ke record 1, kita ubah, kita add, lalu kita ganti counter name menjadi waktu total 1. Seperti ini, lalu kita OK, lalu OK. Nah, lalu kita klik 2 kali pada dashboard, kita ganti coklat menuju seperti ini. Nah, lalu kita run. Sebelumnya kita harus setup terlebih dahulu. Yang pertama, project parameter ini kita centang semuanya, lalu kita report. Nah, ini kan sudah kita centang semua, kita ke report, ke divide reportnya kita ubah menjadi Siemens summary report, lalu ada replication parameternya kita ubah menjadi 10. Seperti ini, lalu OK. Nah, lalu kita run, kita go. Nah, ini kalau udah muncul ini kita klik yes. Nah, ini ya udah keluar hasilnya. Nah, kita akan membandingkan hasilnya tadi dengan yang ada di laporan. Nanti kita bahas selanjutnya setelah ini. Nah, seperti tadi adalah hasil pengaplikasian dari software Arena, di mana dari software Arena tersebut muncul sebuah output yang nanti akan kita olah hasilnya. Di sini ada muncul ada 10 replication. Nah, dari 10 replication ini kita copy hasilnya, mana kita akan eksekusi lagi menggunakan software Excel. Nah, di sini ada 10 replication. Outputnya nanti kita hitung lagi menggunakan software Excel. Selanjutnya kita lanjut lagi di jurnalnya. Di sini adalah output dari software Arena 1 sampai 10. Nah, kita konversi ke menit dengan cara mengalihkan 60. Nah, lalu kita rata-rata untuk jam dan juga konversi ke menitnya. Lalu kita hitung standar deviasi dan juga variannya. Dengan kita ketahui datanya ada 10 dan N-1 sama dengan 95. Kita memakai confidence level 90%, maka didapatkan Z alpha per 2-nya adalah 1,96. Ini didapatkan dari tabel Z. Nah, lalu kita hitung menggunakan half bit.
Nah, ini kita itu menggunakan yang ini 2,26 kita dapatkan dari tabel, lalu kita kali dengan S. Nah, S ini apa? S ini adalah standar deviasi dari output program tadi. Nah, kita bagi dengan akar 10 yang menghasilkan hasil 0,07216100,8. Lalu kita menghitung beta. Beta ini adalah hasil dari half-width, di mana hasilnya adalah 0,072161. Nah, kita selanjutnya menghitung n aksen, di mana n aksen adalah rumusnya Z alpha per 2 dikali dengan X dibagi dengan beta. Nah, Z alfanya ini kita tahu 1,96. Nah, kita bagi dengan standar deviasi tadi yaitu 0,100970501. Nah, lalu kita bagi dengan beta yang sudah kita ketahui hasilnya ini dan diperoleh 2,74, lalu kita bulatkan menjadi 3. Jadi dari perhitungan tadi kita mengetahui jumlah minimal replikasi yang harus dibutuhkan, yaitu ada 3 replikasi. Di sini kita memakai total waktu pengukuran. Nah, di sini kita memakai 556658. Ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari tabel pengukuran tadi. Nah, ini kita total yang 3 pertama. Jadi 556658 ini kita pakai 556658 kita pakai, lalu untuk waktunya kita juga pakai yang 3 teratas yaitu 645654. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini ada karena jumlah N1 sama dengan N2, maka metode digunakan untuk penjelasan validasi sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita lanjut ke perbandingan output real system dan arena. Nah, ini tadi kan real system kita dapat hasilnya ini, dengan arena dapat hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita hitung rata-rata masing-masing standar deviasi dan juga variansinya. Nah, lalu kita hitung HW-nya, di mana HW-nya ini kita dapatkan sebagai rumus berikut dengan 4,3027 dikali dengan 5,68. Nah, 5,68 ini kita dapatkan dari standar deviasi real system. Nah, didapatkan HW sebesar 14,12556015 atau dibulatkan menjadi 14,1. Nah, lalu kita menghitung confidence intervalnya, mana rumusnya adalah X1 bar kurang X2 bar kurang HW kurang dari sama dengan mu1 kurang mu2 kurang dari X1 bar dikurang X2 bar ditambah HW. Nah, hasilnya ini seperti ini, dalam rentang negatif 13,2 kurang dari 0, lalu kurang dari 15,04. Nah, dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai Hg sebesar 0,07121 dan dari nilai Hg tersebut menghasilkan nilai beta 0,0721. Nah, jumlah minimal replikasi itu ada 3 replikasi dan didapatkan jumlah minimal replikasi banyak 3 tadi. Lalu lanjut ke pengujian validasi model dengan metode Welch confidence interval yang menghasilkan nilai half-width sebesar 14,12, sehingga dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat ini valid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi RNA yang telah dibuat. Nah, ini adalah gambar output simulasi yang kita lakukan di arena tadi mengenai aktivitas produksi coklat di PT Nyoklat. Nah, ini mulai dari buah jatang, lalu assign 1, stasiun coklat, proses 1-3, lalu ke menuju stasiun packing, lalu dilanjutkan dengan 3 aktivitas lagi, lalu ke coklat dikirim menuju gudang. Dari analisa output ini, yang dapat diketahui ini bahwa hasil di antara coklat datang itu menghasilkan 0, coklat ditester sama dengan 0, pembersihan coklat adalah 0, pengolahan coklat adalah 0, packing coklat sama dengan 0, pemberian kode expired pada produk coklat 0, inspeksi 0. Nah, ini itu menunjukkan bahwa tidak ada penumpukan produksi pada sistem, sehingga dari hasil verifikasi dan validasi dapat H0 diterima karena 0 berada di dalam rentang
mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Nah, kesimpulan akan dilanjutkan dengan partner saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil output dari software Arena diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas produksi nyoklat di PT Nyoklat. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Dilakukannya penelitian dan penyelesaian studi kasus ini dapat disimpulkan sudah mempresentasikan keadaan lapangan serta diharapkan dapat membantu praktikan untuk dapat menerapkan tujuan serta konsep dari software Arena dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengembangkan bidang industri. Hal yang perlu dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas penelitian diharapkan mahasiswa dapat dengan teliti mengolah data agar hasil yang didapatkan tepat. Melihat dari apa yang dihasilkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan software Arena dapat dijadikan metode dari penelitian-penelitian lain yang lebih luas lagi dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait sistem produksi coklat di sebuah PT coklat. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, diharapkan mahasiswa dapat dengan teliti mengolah data serta lebih bervariatif lagi dalam pencarian data agar hasil yang didapatkan tepat dan lebih bervariasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.